Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai kedatangan Portugis di Indonesia. Materi mengenai kedatangan Portugis ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Ini merupakan peta di mana rute kedatangan dari bangsa Portugis. Dari Portugis kemudian menyusuri pantai barat benua Afrika sampai Tanjung Harapan, kemudian dilanjutkan sampai ke Kalkuta, India, dan sampai Malaka. Setelah itu rombongan Portugis ke Maluku. Nah, penjelajahan Portugis tersebut merupakan salah satu awal dari penjelajahan dunia. Terdapat dua negara sebagai pelopor penjelajahan samudra, yakni Portugis dan Spanyol. Agar tidak terjadi persaingan antara Portugis dengan Spanyol, kemudian diadakan perjanjian Tordesillas yang membagi dunia menjadi dua, yakni Portugis berlayar ke arah timur, sedangkan Spanyol berlayar ke arah barat. Perjanjian Tordesillas sendiri terjadi pada tahun 1492. Nah, akan tetapi kedua negara tersebut kemudian bertemu, yakni di Maluku. Kemudian diadakanlah yang namanya Perjanjian Saragossa, yang salah satu isinya adalah Portugis tetap di Maluku, sedangkan Spanyol kembali ke Filipina. Jadi ketika Portugis di Maluku itu terdapat dua kerajaan yang sedang bertikai, yakni Ternate dan Tidore. Nah, Portugis ini kemudian membantu Ternate, sedangkan Spanyol membantu Tidore. Adapun beberapa penjelajah yang berasal dari Portugis, yang pertama adalah Bartolomeus Dias sampai di Tanjung Harapan. Tanjung Harapan sendiri terletak di benua Afrika bagian selatan. Kemudian yang kedua, Vasco da Gama mendarat di Goa, India. Selanjutnya ada Alfonso de Albuquerque. Inilah pemimpin Portugis yang mana berhasil menguasai kerajaan Malaka pada tahun 1511. Adapun dampak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, yang pertama adalah Portugis menerapkan monopoli perdagangan di Malaka, kemudian Portugis melarang pedagang Islam untuk berdagang di Malaka. Pedagang Islam kemudian melakukan perdagangan tidak melalui Selat Malaka di sini, melainkan melalui pantai barat Pulau Sumatera. Kemudian yang keempat, berkembangnya berbagai pelabuhan yang ada di Indonesia seperti di Aceh, kemudian juga di Banten. Selain itu, terjadi perlawanan dari kerajaan Nusantara terhadap kekuasaan Portugis di Malaka. Contohnya saja yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh dan pasukan Demak yang dipimpin oleh Adipati Unus. Kita bahas sekilas mengenai berbagai perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Portugis. Yang pertama adalah perlawanan dari kerajaan Aceh. Setelah Portugis menguasai Malaka, kemudian menerapkan monopoli perdagangan. Hal tersebut merugikan bagi kerajaan Aceh, sehingga kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda melakukan upaya penyerangan ke Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Akan tetapi masih mengalami kegagalan. Selanjutnya perlawanan Demak. Pada masa Pati Unus pernah mengirim armada laut menyerang Portugis di Malaka, akan tetapi gagal. Adipati Unus sendiri kemudian mendapatkan julukan Pangeran Sabranglor. Nah, pada tahun 1522 Portugis itu akan bekerja sama dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Hal tersebut kemudian membuat Sultan Trenggono dari Demak mengutus Fathahillah untuk menguasai tiga tempat, yakni Sunda Kelapa, Cirebon, dan Banten, yang pada saat itu merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Ingat bahwa kerajaan Pajajaran saat itu masih beragama Hindu, sedangkan Demak kerajaan Islam. Nah, pasukan yang dipimpin Fathahillah kemudian berhasil menguasai tiga tempat tadi, yakni Sunda Kelapa, Cirebon, dan Banten. Sunda Kelapa sendiri nanti namanya dirubah menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Akhirnya Portugis tidak jadi untuk membangun benteng di kerajaan Pajajaran. Selanjutnya adalah perlawanan dari kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate sendiri terletak di Kepulauan Maluku. Portugis telah berhasil menguasai Malaka, kemudian dipimpin oleh Antonio de Abreu mendarat di Banda pada tahun 1512. Portugis sendiri kemudian bekerja sama dengan kerajaan Ternate untuk menghadapi Tidore
yang bersekutu dengan Spanyol. Kemudian setelah adanya perjanjian Saragossa, Portugis kemudian memaksa monopoli perdagangan di kawasan Maluku. Hal tersebut membuat terjadinya perlawanan dari rakyat Ternate. Yang pertama adalah dipimpin oleh Sultan Khairun, akan tetapi nanti dikhianati oleh Portugis dan dibunuh. Perlawanan selanjutnya dipimpin oleh anak dari Sultan Khairun, yakni Sultan Baabullah. Pada tahun 1575 berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Portugis kemudian terusir dari Malaka pada tahun 1641 oleh kekuatan gabungan VOC dan Johor. Pada tanggal 25 Februari 1605, Portugis dipaksa untuk meninggalkan Maluku dan digantikan oleh VOC yang berpusat di Ambon. Kemudian Portugis menetap di Timor Leste. Pulau Timur sendiri itu dibagi dua, bagian barat nanti milik Hindia Belanda dan yang bagian timur itu menjadi milik Portugis. Portugis kemudian mendirikan koloni Timur Portugis dengan ibu kota di Livau, kemudian dipindahkan ke Delhi. Akhirnya pada tahun 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timur Timur, akan tetapi nanti disaingi oleh Partai Apodeti Kota dan UDT yang menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia. Akhirnya Portugis harus angkat kaki dari timur-timur, kemudian berakhirlah koloni Portugis di Indonesia. Adapun pengaruh Portugis di Indonesia, yang pertama adalah berkembangnya agama Kristen, terutama di daerah Maluku. Setiap penjelajahan samudra itu mesti terdapat misionaris. Hal ini berkaitan dengan motif 3G, yakni gospel. Salah satu penyebar agama Nasrani yang terkenal yakni Franciscus Xaverius. Kemudian adanya Kampung Tugu yang masyarakatnya keturunan Portugis di Jakarta. Ada berkembangnya aliran musik keroncong. Beberapa kosakata Portugis diserap dalam bahasa Indonesia. Misalnya saja biola itu sebenarnya dari bahasa Portugis yakni viola, meja itu dari mesa, mentega, mentega, boneka, bolu, bendaera dan lain sebagainya itu merupakan bahasa Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga penggunaan nama keluarga dengan nama-nama Portugis seperti nama keluarga ada namanya Da Costa, Dias, De Freitas, Gonçalves, Mendoza, dan Rodrigues. Itu merupakan nama-nama masa Portugis. Selain itu juga terdapat peninggalan berupa benteng dan meriam. Demikianlah materi mengenai kedatangan Portugis di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.